Ikhlas adalah inti dari setiap amal. Ia laksana ruh dalam tubuh, jantung dalam kehidupan, atau cahaya dalam kegelapan. Amal sebesar apapun, jika tidak ikhlas, maka nilainya gugur di hadapan Allah. Sebaliknya, amal yang tampak kecil, namun lahir dari hati yang ikhlas, bisa menjadi amal agung di sisinya. Sering kita mendengar sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini adalah pondasi utama. Amal tidak dilihat hanya dari bentuk lahiriahnya, tetapi dari batin yang mengiringinya. Seseorang bisa sholat sepanjang malam, tetapi jika ia melakukannya karena ingin dipuji, maka sia-sialah. Namun, ada orang lain yang hanya mampu berdoa singkat di tengah malam, tapi dengan hati yang ikhlas, amalnya bisa lebih mulia di sisi Allah. Hakikat ikhlas. Ikhlas berarti melakukan amal semata-mata karena Allah, bukan karena selainnya. Hati hanya menatap ridhonya, bukan penilaian manusia. Ikhlas bukan sekadar ucapan, melainkan keadaan batin yang sulit dijaga. Kadang kita merasa ikhlas, namun di balik itu tersembunyi ria, ujub, atau keinginan dipuji. Seorang ulama salaf berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling berat aku jaga selain niatku, karena niat sering berubah-ubah." Ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah perjuangan sepanjang hayat. Hati manusia berbolak-balik, maka ia harus selalu diluruskan dengan zikir, doa, dan muhasabah. Ikhlas dalam Al-Quran. Allah menegaskan banyak kali tentang pentingnya ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, serta menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh syariat berporos pada ikhlas. Tanpa ikhlas, amal hanyalah rutinitas kosong. Sholat menjadi gerakan tubuh, zakat menjadi angka di atas kertas, puasa menjadi sekadar diet, dan haji menjadi perjalanan wisata. Tanda-tanda ikhlas. Orang yang ikhlas tidak mencari solatan manusia. Ia beramal baik meski tidak ada yang melihat. Ia merasa cukup bahwa Allah melihatnya. Bahkan ketika amalnya diketahui orang, ia tidak berbangga, juga tidak gelisah jika tidak dipuji. Tanda lain dari ikhlas adalah ketenangan hati. Hati orang yang ikhlas terasa ringan. Ia tidak sibuk menghitung jasa. Ia tidak menagih terima kasih. Ia tidak kecewa jika kebaikannya tidak dihargai, karena sejak awal memang bukan itu tujuannya. Kisah teladan tentang ikhlas. Dikisahkan ada 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah. Seorang yang buta, seorang yang berpenyakit kulit, dan seorang yang botak. Allah mengutus malaikat kepada mereka untuk menguji apakah mereka bersyukur atau tidak. Ketiganya diberi nikmat kesehatan dan harta. Namun ketika diuji kembali, hanya satu yang benar-benar ikhlas dalam bersyukur. 2 lainnya lupa dan kufur. Kisah ini menunjukkan bahwa ikhlas bukan hanya dalam beramal, tapi juga dalam menerima nikmat. Ikhlas bersyukur adalah tanda cinta sejati kepada Allah. Dalam kisah lain, disebutkan bahwa ada seorang mujahid yang gugur di medan perang. Para sahabat kagum dengan keberaniannya. Namun Rasulullah SAW bersabda bahwa ia masuk neraka karena ternyata niatnya bukan karena Allah, melainkan agar disebut pemberani. Ini adalah peringatan keras bahwa amal sebesar jihad pun bisa gugur tanpa ikhlas. Mengapa ikhlas itu sulit? Karena manusia punya tabiat ingin dipuji, dihormati, dan dianggap hebat. Nafsu selalu mencari sanjungan. Padahal ikhlas menuntut seseorang untuk menghapus keinginan itu agar hati hanya tertuju pada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa ikhlas adalah memurnikan tujuan dari setiap ucapan, perbuatan, dan niat hanya untuk Allah. Jika masih ada secuil keinginan dunia, maka ikhlas itu ternoda. Maka tak heran jika ulama berkata, mengikhlaskan niat lebih berat daripada melakukan amal itu sendiri. Buah dari ikhlas. Ikhlas melahirkan ketenangan hati. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa. Ia berbuat baik meski tidak dilihat orang.
Ia tersenyum meski tidak mendapat balasan. Ia membantu meski tidak mendapat ucapan terima kasih. Ikhlas juga mendatangkan keberkahan amal. Amal yang kecil bisa menjadi besar jika ikhlas. Sebaliknya, amal yang besar bisa mengecil jika ria. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang memberi minum seekor anjing yang kehausan, lalu Allah mengampuni dosanya. Memberi minum seekor anjing hanyalah amal kecil, tetapi karena ikhlas, Allah jadikan sebab pengampunan. Cara menumbuhkan ikhlas. Ikhlas bisa dilatih dengan beberapa cara. Banyak mengingat akhirat, karena jika hati selalu ingat mati dan hari hisab, ia tidak akan peduli dengan pujian manusia. Membiasakan amal tersembunyi, seperti sholat malam, sedekah diam-diam, dan doa yang tak terdengar orang. Berdoa agar Allah menjaga hati. Nabi SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai dat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ikhlas adalah rahasia antara seorang hamba dengan Robnya. Ia tidak bisa dipamerkan, ia tidak bisa dipalsukan. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, sumber ketenangan hati, dan sebab keselamatan di akhirat. Maka marilah kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas dalam setiap ucapan, amal, dan niat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas, yang beramal karenanya, dan yang kelak mendapat balasan terbaik darinya.